Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Rizky dari kelas MBI NPM 2141/50 dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi terkait tentang sejarah Budi Utomo dan juga sejarah dari Raden Ajeng Kartini. Di tengah gejolak kolonialisme Belanda yang meredam jiwa dan semangat rakyat Indonesia, muncul secerca harapan dalam bentuk Budi Utomo. Budi Utomo lahir pada tanggal 20 Mei 1908 di sebuah ruangan sederhana di Stopia. Organisasi ini menjadi tonggak awal perjuangan bangsa menuju kemerdekaan. Gagasan awal Budi Utomo diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudrirohusodo, yaitu seorang dokter pribumi yang visioner. Beliau prihatin terhadap kondisi bangsa yang tertinggal dalam pendidikan dan pengetahuan. Oleh karena itu, beliau menggagas studi funds, yaitu dana pendidikan, untuk membantu kaum muda pribumi melanjutkan pendidikan. Ide dari Wahidin kemudian diwujudkan oleh para mahasiswa Stopia yang berjiwa patriot. Mereka adalah Gunawan, Mangkusumo, Suraji, dan Sutomo. Ketiganya bersama dengan para mahasiswa lainnya mendirikan Budi Utomo dengan tujuan mulia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Pada tanggal 3 sampai dengan 5 Oktober 1908, Budi Utomo menggelar kongres pertamanya di Yogyakarta. Kongres ini menjadi momen penting dalam sejarah organisasi, yaitu menandai dimulainya era baru dalam pergerakan nasional Indonesia. Dalam kongres tersebut, ditetapkan susunan pengurus Budi Utomo yang dipimpin oleh R. Sutomo. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi juga disahkan, menjadi landasan bagi perjuangan Budi Utomo di masa depan. Kongres pertama Budi Utomo juga menandai lahirnya cabang-cabang organisasi di berbagai daerah, mulai dari Jawa hingga luar Jawa. Semangat persatuan dan kebangsaan mulai berkobar di hati para pemuda pribumi, membangkitkan harapan akan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa Indonesia. Meskipun memiliki banyak cabang yang tersebar di berbagai daerah, Budi Utomo tetap fokus pada perjuangan di bidang kebudayaan. Organisasi ini memberikan perhatian besar pada pendidikan, kesehatan, dan berbagai aspek kehidupan di masyarakat pribumi. Budi Utomo mendirikan sekolah-sekolah klinik kesehatan dan berbagai lembaga sosial lainnya. Mereka juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti membantu korban bencana alam dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Perjuangan sosial budaya Budi Utomo ini meskipun terkesan lambat dan hati-hati memiliki dampak yang signifikan dalam membangun fondasi bangsa Indonesia. Melalui pendidikan dan berbagai kegiatan sosial, Budi Utomo membantu mencerdaskan dan memberdayakan rakyat Indonesia, yaitu dengan mempersiapkan mereka untuk perjuangan kemerdekaan di masa depan. Seiring berjalannya waktu, beberapa anggota Budi Utomo merasa bahwa perjuangan di bidang sosial budaya saja tidak cukup untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Mereka menginginkan langkah yang lebih berani dan militan, yaitu perjuangan politik. Keinginan ini dipelopori oleh Dr. Cipto Mangkusumo dan Suhardi Suryaningrat, dua tokoh muda yang berjiwa revolusioner, merasa terhambat oleh prinsip Budi Utomo yang terkesan lamban. Mereka keluar dari organisasi dan mendirikan organisasi politik lainnya. Namun, Budi Utomo tidak tinggal diam. Organisasi ini terus berbenah dan beradaptasi dengan realistis perjuangan. Setelah Sutomo kembali dari Belanda dan mendirikan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI, Budi Utomo mulai mengubah langkahnya ke arah politik. Pada tahun 1935, Budi Utomo bersatu dengan PBI dan beberapa organisasi lainnya untuk membentuk Partai Indonesia Raya yang kita singkat menjadi Parindra. Parindra menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia pada masa itu dan memainkan peran penting dalam pergerakan nasional.
Panda memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Organisasi ini menjadi inspirasi dan penggerak pemuda untuk bersatu dan membentuk berbagai organisasi kepemudaan lainnya. Budi Utomo juga berperan dalam mengubah perjuangan bangsa Indonesia dari fisik menjadi diplomatik. Organisasi ini mendorong penggunaan cara-cara yang lebih damai dan legal dalam mencapai kemerdekaan. Selain itu, Budi Utomo mengubah perjuangan yang bersifat kedaerahan menjadi sifat nasional. Organisasi ini mempersatukan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia dan memupuk rasa persatuan dan kebangsaan. Kemudian selanjutnya itu sejarah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ia merupakan seorang perempuan visioner yang menjadi pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Masa kecil Kartini dihiasi dengan berbagai keterbatasan. Sebagai anak perempuan dari keluarga bangsawan, ia harus mengikuti tradisi pingitan yang membatasi ruang gerak. Namun, Kartini tidak patah semangat. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan dan rasa ingin tahu yang tinggi. Ia gemar membaca buku dan belajar berbagai ilmu pengetahuan. Kartini beruntung mendapatkan pendidikan di Europes Leger School atau sekitar ELS hingga usia 12 tahun. Meskipun singkat, masa sekolah di ELS membuka jendela pengetahuannya tentang dunia luar dan pemikiran-pemikiran baru. Kartini terpapar dengan ide-ide tentang kesetaraan gender dan kemajuan perempuan di negara-negara barat. Hal ini semakin memperkuat tekadnya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan pribumi. Pada tahun 1903, Kartini menikah dengan Raden Adipati Djoyo Diningrat. Dia adalah bupati dari Rembang. Meskipun sudah menikah, Kartini tidak melupakan cita-citanya untuk memperjuangkan perempuan. Ia mendapat dukungan dari suaminya yang memahami dan menghargai pemikiran-pemikiran Kartini. Kartini mendirikan sekolah Kartini di Rembang untuk memberikan pendidikan kepada anak perempuan pribumi. Sekolah ini menjadi simbol nyata perjuangan Kartini dalam mewujudkan cita-citanya untuk mencerdaskan perempuan dan membebaskan mereka dari belenggu tradisi. Surat-surat Kartini yang ditulis kepadanya teman-temannya di Eropa menjadi jendela bagi kita untuk memahami pemikiran dan perjuangannya. Dalam surat-suratnya, Kartini menuangkan isi hatinya tentang kondisi perempuan pribumi, aspirasinya untuk memajukan perempuan, dan harapannya untuk masa depan bangsa Indonesia. Surat-surat Kartini syarat makna dan penuh dengan pemikiran-pemikiran yang maju untuk di masanya itu. Ia mengkritik tradisi-tradisi yang membelenggu perempuan, seperti pingitan dan pernikahan dini. Kartini juga menyerukan pendidikan yang setara bagi perempuan, kesempatan bekerja dan berkaya, serta kebebasan untuk memilih jalan hidup mereka sendiri. Pemikiran-pemikiran Kartini tentang emansipasi wanita menuai banyak kontroversi pada masanya. Masyarakat masih terikat pada tradisi dan norma yang membatasi peran perempuan. Namun Kartini tidak gentar. Ia terus menyuarakan ide-idenya dan menginspirasi perempuan lain untuk berani mendobrak batas-batas yang ada. Sayangnya, Kartini berkata lain. Kartini meninggal dunia pada tanggal 3 September tahun 1904 di usia yang masih sangat muda. Kematiannya merupakan kehilangan besar bagi bangsa Indonesia. Namun, semangat untuk memperjuangkan emansipasi wanita terus hidup dan menginspirasi generasi perempuan di masa depan. Surat-surat Kartini kemudian dikumpulkan dan diterbitkan oleh Mr. John Abendanon dengan judul Door des Darkness to Lights, dari kegelapan menuju cahaya. Buku ini menjadi sumber inspirasi bagi banyak perempuan di Indonesia yang membuka jalan bagi pergerakan emansipasi wanita di masa depan. Meskipun Kartini telah tiada, perjuangannya untuk emansipasi wanita tidak pernah pudar. Ia telah diakui sebagai pahlawan nasional di hari dan hari lahirnya. 21 April diperingati sebagai Hari Kartini setiap tahunnya. Semangat Kartini terus hidup dalam diri perempuan-perempuan Indonesia. Mereka telah mencapai banyak kemajuan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial. Namun masih banyak yang harus diperjuangkan untuk mencapai kesetaraan gender yang sesungguhnya.
Warisan Kartini adalah sebuah inspirasi bagi kita semua. Ia mengajarkan kita untuk berani bermimpi, pantang menyerah, dan selalu berusaha untuk mencapai cita-cita. Kartini adalah bukti nyata bahwa perempuan memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Pemikiran-pemikiran Kartini tentang emansipasi wanita masih relevan hingga saat ini di era modern. Perempuan masih menghadapi berbagai tantangan seperti diskriminasi gender, kekerasan terhadap perempuan, dan kurangnya representasi perempuan dalam kepemimpinan. Pemikiran Kartini mengingatkan kita bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan harus diberi kesempatan yang sama untuk mencapai potensi penuh mereka. Sekian penyampaian materi saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.